Shalom, kekasih Kristus, kembali ibadah online pada hari ini karena situasi masih belum memungkinkan kita untuk ibadah secara offline. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah-Mu kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam mendengarkan suara-Mu. Kami boleh belajar untuk mendengar apa yang Engkau mau dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh dimeteraikan dalam hidup kami dan kami boleh hidup dituntun, disertai oleh kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita hari ini akan membicarakan topik mengenai kelahiran baru. Seringkali kita berbicara mengenai pertobatan, kita berbicara mengenai keselamatan, tidak bisa terlepas dari perkataan kelahiran baru, lahir baru. Bahkan beberapa dari saudara akan mempertanyakan, Pak, semisalnya kalau kita tidak lahir baru, apakah kita itu sudah termasuk yang diselamatkan enggak? Nah, kita akan membahas, apa sih artinya lahir baru? Lahir baru itu adalah sebuah ungkapan yang dipakai untuk menggantikan pengertian mengenai kelahiran kembali. Jadi kalau kita melihat dari kondisi sebelum kita lahir kembali atau lahir baru, itu adalah kondisi di mana kehidupan yang dialami oleh semua daripada kita ketika kita masih hidup dalam dosa, masih hidup di dalam kutukan daripada Adam sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Dan kelahiran kembali itu membuat kita berubah dari orang yang berdosa dan mati karena dosa kita, dan kita dilahirkan kembali dalam kebenaran. Jadi sebuah perubahan sempurna dari sifat moral kita, sebuah hati yang baru, sebuah pertobatan yang merupakan perubahan dan pembenaran. Jadi kelahiran baru itu mengerjakan sebuah perubahan hati yang seutuhnya. Nah, seringkali ketika kita sudah ikut Tuhan, sudah bertobat sekian lama, bertahun-tahun, tapi kita tidak mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita, maka kita harus mempertanyakan apakah kita sudah mengalami kelahiran baru. Di Yohanes 3, 5-7 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan daripada roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang tidak mengalami kelahiran kembali dari air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud air, bagaimana mengenai roh, dan apa itu kerajaan Allah. Yang pertama, lahir kembali. Kata-kata lahir itu berarti apa? Ada kematian yang terjadi sebelum terjadi kelahiran. Karena apa, saudaraku? Karena kerajaan sorga itu adalah sebuah biji atau bibit, ya, bukan sebuah pohon. Jadi untuk biji ini, bibit ini bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon, maka dia harus mengalami kematian. Demikian pula dengan seseorang yang dilahirkan. Kita kalau bicara seorang bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu, itu asalnya adalah dari pertemuan antara satu minimal, ya, sel sperma dengan sebuah sel telur di dalam rahim seorang ibu.
Nah, ketika sel sperma itu bertemu dengan sel telur dan sel sperma itu tidak mengalami kematian, maka tidak akan terjadi pembuahan. Dan kalau tidak ada pembuahan, tidak akan terjadi kelahiran. Demikian pula dengan kekristenan kita. Ketika kita tidak mau mengalami kematian atas manusia lama kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kelahiran kembali. Jadi sebuah kelahiran itu harus diikuti oleh kematian. Ibarat sebiji benih ketika ditabur. Di dalam Matius 13 ayat 31-32, Tuhan mengatakan bahwa perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebuah kematian dari biji atau benih, itu akan membawa sebuah kelahiran baru yang membuat dari biji sesawi yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, bisa menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Demikian pula kehidupan setiap daripada anak-anak Tuhan. Ketika mereka mau mati terhadap manusia lama mereka, menanggalkan manusia lama mereka, maka mereka akan mengalami kelahiran kembali. Seperti dikatakan di Galatia 2 ayat 19-20. Ini adalah gambaran ketika saudara mengalami baptisan air ya. Baptisan air itu kalau kita melihat bahwa seseorang dibaptis adalah dia dicelupkan ke dalam air. Baptiso adalah kata-kata Yunani yang artinya celup ya, dicelupkan. Jadi manusia lamanya ditenggelamkan, dimatikan, dan ketika diangkat dia menjadi manusia yang baru. Galatia 2, 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi yang disalibkan adalah manusia lama, tetapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kekristenan digambarkan bahwa manusia lamanya mati dengan salib Kristus, tetapi yang baru adalah hidup dengan iman kepada Kristus yang telah rela mati untuk setiap daripada kita. Jadi gambarannya lahir kembali adalah kita mau mati untuk manusia lama kita dan kita mau bangkit untuk lahir kembali hidup bersama-sama dengan menggunakan iman kepada Kristus. Itu adalah gambaran dari kelahiran kembali. Nah, kita melihat air, dikatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, air di Yohanes 15 ayat 3, di Efesus 5 ayat 26, di Ibrani 10 ayat 22. Itu semua menggambarkan adalah air dipakai untuk membasuh dan membersihkan. Dan itu biasanya adalah gambaran dari firman Tuhan. Seperti di Efesus 5 ayat 26 dikatakan bahwa di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Jadi kita akan disucikan dan dibersihkan dengan air melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah gambaran dari air yang diperlukan untuk setiap daripada kita. Untuk membasuh hati nurani kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan diubahkan dari hari ke hari. Supaya kita semua bisa mengalami kelahiran kembali. Nah, kita kalau bicara roh, gambarannya adalah ketika kita melihat tabernakel atau kemah Allah, bait suci. Nah, ada 3 bagian dari kemah Allah. Yang bagian luar, pelataran luar kita katakan sebagai tubuh. Kita masuk ke ruang kudus, kita mengatakan sebagai jiwa. Dan kita masuk ke ruang Maha Kudus, kita katakan sebagai roh. Nah, kenapa
tidak lepas daripada kemah suci. Karena untuk kita bisa dilahirkan melalui roh, berarti kita harus masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Di mana di dalam ruang Maha Kudus kita akan bertemu dengan Roh Allah. Dan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, kita harus masuk melalui pelataran luar dari bait Allah. Dikatakan di Mazmur 100 ayat 4, kita membuka pintu gerbang Allah dengan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi gambaran dari Daud ketika dia menulis Mazmur Daud ya, Mazmur 100 ayat 4 adalah kita harus punya kehidupan yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Karena ketika kita memiliki rasa syukur dalam hidup kita, syukur atas anugerah Tuhan, maka kita akan bisa untuk membuka pintu gerbang bait Allah dan masuk ke dalam pelatarannya. Dan di dalam pelatarannya kita memuji-muji Tuhan, kita bersyukur. Karena di dalam pelataran bait Allah Tuhan kita akan menemukan ada dua perabotan ya. Yang pertama adalah mezbah korban bakar. Kalau di perjanjian lama, setiap daripada umat Israel ketika mereka mau berdoa ke bait Allah, mereka setiap hari Sabat mereka membawa persembahan, korban bakaran, korban yang diperiksa apakah mereka tidak bercacat. Ketika tidak bercacat mereka disembelih untuk apa? Untuk menebus dosa daripada umat Tuhan yang mau berdoa ke bait Allah. Dan setelah korban itu disembelih, maka imam yang membawa darah daripada korban itu akan membasuh kaki dan tangannya dan mengenakan jubah imam di bejana pembasuhan. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah mezbah bakaran di pelataran, yang kedua adalah bejana pembasuhan. Mezbah bakaran itu adalah gambaran, kalau perjanjian baru itu adalah gambaran dari iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban penebusan dosa bagi semua umat manusia. Jadi kita sekarang kalau ke gereja tidak usah bawa korban sembelihan domba lagi. Karena Yesus telah melakukan di atas kayu salib. Tetapi tetap kita harus membasuh kaki, tangan, dan muka kita ya. Kalau gambarnya membasuh di sini adalah wudhu ya. Kita mencuci tubuh kita, membasuh sebelum kita bisa mengenakan jubah imam besar. Karena hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yesus adalah imam besar kita dan dia adalah yang sulung. Dan kita semua karena iman kita kepada dia, maka kita berhak untuk juga bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi kita wajib untuk membasuh diri kita dengan air. Itu adalah gambaran dari Efesus 5 ayat 26. Jadi firman Tuhan adalah air yang kita pakai untuk membasuh hati nurani kita. Supaya kita layak untuk masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Kudus. Setelah itu kita berjalan masuk dari pelataran, kita masuk ke ruang kudus, kita akan menemukan 3 perabotan yang ada di ruang kudus. Saudara bisa lihat ya di PowerPoint. Ada yang dinamakan 7 kaki dian. Nah, 7 kaki dian berisi 7 pelita. Di mana pelita itu tidak boleh padam. Dan pelita itu adalah gambaran dari Roh Kudus, pimpinan tuntunan Roh Kudus ya. Kenapa selalu harus tidak boleh mati cahaya pelitanya? Karena apa? Di dalam ruang kudus itu gelap, saudaraku. Karena tertutup. Atasnya tertutup, sampingnya tertutup, depannya juga tertutup. Jadi demikian pula kehidupan dari setiap kita. Ketika kita tidak memiliki Roh Kudus menjadi pimpinan tuntunan kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi gelap. Itu adalah gambaran dari 7 kaki dian. Ada lagi 1 meja roti sajian. Nah, di dalam meja roti sajian seperti saudara lihat, itu ada 2 tumpuk roti tidak beragi. 1 tumpuk berisi 6 susun ya. Di atasnya diberi kemenyan, dan 1 tumpuk lainnya berisi 6 susun lagi roti tidak beragi yang ada kemenyan di atasnya. 66 itu adalah gambaran dari 66 kitab di dalam Alkitab. Dan
Setiap roti tidak beragi itu akan dibawa keluar pada hari Sabat, diganti dengan yang baru, yang lama dimakan oleh imam. Jadi setiap Sabat mereka wajib untuk makan firman Tuhan. Gambarannya adalah Sabat pada Perjanjian Lama, setiap hari Sabat orang ke bait Allah. Gambaran dari Perjanjian Baru adalah Sabat adalah setiap waktu, kapanpun itu kita menghadap di dalam ibadah kita kepada Allah. Bisa tengah hari, bisa malam hari, bisa pagi hari. Tapi ketika kita melakukan Sabat kita, artinya apa? Mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Beristirahat dari dunia, mengkhususkan waktu untuk Tuhan, merenungkan 66 kitab daripada kitab suci, supaya kita bisa makan roti tidak beragi. Atau firman Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Itu adalah gambaran dari perabotan meja roti sajian. Nah, serangan yang ketiga adalah mesbah dupa, di mana itu adalah wangi-wangian ya, kemenyan yang ditaruh oleh imam besar ya untuk sebagai sajian ya. Jadi kalau gambarannya di Perjanjian Baru itu adalah gambaran dari doa-doa orang kudus. Di mana doa-doa orang kudus itu sampai langsung masuk ke hadirat Allah. Karena apa saudaraku? Karena kita kalau bicara hari ini, ketika Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, pada hari kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, maka tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Saudara tahu ukuran daripada tirai bait Allah yang waktu itu pada zaman Herodes ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib dan tirai itu terbelah. Ukuran tebalnya adalah 10 cm, saudaraku. Tingginya 24,4 meter dan lebarnya 7,4 meter. Dan itu bukan dengan tangan manusia, tapi dengan tangan Tuhan. Maka tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Tirai yang tebalnya 10 cm. Itu adalah gambaran apa, saudara? Gambaran bahwa tidak ada tirai lagi yang membuat imam besar tidak bisa masuk untuk ketemu dengan Tuhan, masuk ke hadirat Allah. Tetapi setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita akan mampu untuk menghadap Allah, langsung masuk ke hadirat Allah di dalam ruang maha kudus. Jadi kalau kita lihat di ruang maha kudus ada satu perabotan, yaitu tabut perjanjian Allah, di mana ada 3 benda yang ada di dalam tabut yang ditutup oleh tutup pendamaian. Dikatakan tutup pendamaian, saudaraku, karena di atas tutup itu dioleskan darah kurban. Kalau Perjanjian Lama darahnya anak domba, kalau Perjanjian Baru darah Yesus telah membasuh. Sehingga apa? 3 benda yang merupakan lambang dari pemberontakan manusia yang ada di dalam tabut perjanjian itu telah diperdamaikan oleh darah Yesus. 3 benda itu adalah 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat. Kenapa dikatakan sebagai lambang pemberontakan? Karena dengan adanya 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat, maka itu menggambarkan pemberontakan manusia kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun dari kita yang sanggup untuk melakukan semua hukum Taurat tanpa cacat. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan sebagai cermin bahwa manusia itu tidak mampu dan selalu memberontak kepada Allah. Juga buli-buli isi mana, di mana bangsa Israel dipelihara selama 40 tahun oleh Tuhan. Tiap hari tidak usah kerja, dikasih makan selama 40 tahun, tetapi mereka masih bersungut-sungut. Saya pribadi kalau misalnya dipelihara selama 40 tahun tidak usah kerja, setiap hari dikasih makan. Ketika orang yang memberi saya makan itu datang, saya pasti akan berterima kasih dan mengucap syukur. Apapun yang dia katakan, saya akan berusaha untuk mentaatinya. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Di situ ditunjukkan ketika mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mereka mengatakan mereka tidak makan daging. Mereka mengatakan mereka tidak makan rempah-rempah yang dulu mereka makan di Mesir. Maka itu adalah menunjukkan lambang dari pemberontakan umat Israel terhadap Allah pada waktu itu. Dan
buli-buli isi mana ditaruh di dalam tabut perjanjian sebagai salah satu dari benda yang melambangkan pemberontakan manusia. Ada lagi tongkat Harun yang bertunas ya, di mana tongkat itu juga melambangkan pemberontakan dari tua-tua Israel yang ditunjuk oleh Allah sebagai wakil daripada Musa. Karena Musa tidak bisa menangani 2 juta penduduk Israel langsung hanya dengan Musa seorang untuk mengadili setiap dari perkara yang terjadi. Tapi dia mengangkat, karena Tuhan menyuruh, dia mengangkat 60-70 tua-tua lagi untuk menjadi wakil daripada Musa. Dan mereka memberontak, mereka mengatakan kepada Harun, pada Musa bahwa mereka juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan barang siapa yang tongkatnya bertunas maka dialah pemimpin yang dipilih oleh Allah. Dan tongkat Harun adalah tongkat yang bertunas. Sehingga 3 benda ini Tuhan taruh di dalam tabut perjanjian untuk sebagai lambang dari pemberontakan umat manusia yang mana telah diperdamaikan oleh darah Yesus yang dioleskan di atas tutup tabut pendamaian. Jadi dengan adanya kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita semua beroleh pendamaian terhadap Allah. Sehingga setiap daripada kita dengan iman kita akan sanggup untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Jadi ada pelataran bait Allah, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Kita kalau bicara untuk mencapai ke ruang Maha Kudus, kita harus membuka pintu gerbang, masuk di dalam pelataran, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membasuh kehidupan kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam hidup dalam pimpinan Roh Kudus, selalu punya kehidupan doa kepada Tuhan ya, dan juga selalu makan firman Tuhan, punya sabat untuk makan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan kita bisa dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Bahkan di Keluaran 25 ayat 22 dikatakan Tuhan ketemu dengan Musa, dengan umatnya di ruang Maha Kudus di atas tutup tabut pendamaian. Jadi itu adalah gambaran daripada roh. Kalau air adalah firman Tuhan, roh adalah bagaimana kita bisa melakukan yang menjadi protokoler daripada seorang imam, mulai dari pelataran bait Allah, dari luar masuk ke dalam pelataran bait Allah, masuk ke ruang kudus, bahkan sampai ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus. Itu adalah gambaran daripada roh. Kita sekarang melihat, dikatakan bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari roh, air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kita tahu ketika Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan Tuhan Yesus pada awal dari pelayanannya juga mengatakan hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa kerajaan Allah, saudaraku? Karena apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan untuk hidup di dalam kekekalan. Hanya masuk di dalam kerajaan Allah yang membuat kita bisa hidup di dalam kekekalan. Tetapi ketika manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, setiap daripada kita, manusia keturunan Adam, terpental dari kerajaan Allah. Dan kita semua hidup di dalam dunia yang fana. Jadi kita akan bisa mengalami kematian. Tetapi ketika kita masuk kembali ke dalam kerajaan Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah gambaran dari keinginan Tuhan supaya menguasai bumi kembali. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kerajaan Allah keluar dari dimensi manusia atau manusia yang terpental dari kerajaan Allah, dan bumi dikuasai oleh kerajaan maut. Dan kerajaan Allah adalah gambaran dari
Di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Di 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kerajaan Allah itulah gambaran akan kekekalan. Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Tuhan ingin semua manusia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya yang meresponi dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahirkan kembali melalui air dan roh, maka dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi perenungannya adalah, sudahkah kita hari ini lahir baru? Satu. Kedua, sebenarnya kerajaan Allah itu ada di mana? Kalau di Lukas 17:21 dikatakan begini, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Versi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bukan ada di antara, tapi within, ya, ada within, di dalam kamu. Jadi kerajaan Allah itu adalah gambaran daripada ruang Maha Kudus, gambaran dari bait Allah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana ketika kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketemu dengan hadirat Tuhan, maka kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi perenungan yang harus kita renungkan adalah, sudahkah kita mengalami kelahiran baru? Sudahkah manusia lama kita mati? Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru? Kita kalau melihat Saulus adalah gambaran dari seorang ahli Taurat yang kemungkinan besar pada waktu itu akan menggantikan rebainya, ya. Rebainya itu Gamaliel, ya, di mana merupakan guru yang sangat terpandang, rebai yang sangat terpandang, dan Saulus adalah orang kepercayaan dari Gamaliel, di mana dia akan menggantikan, digadang-gadangkan untuk menggantikan Gamaliel menjadi rebai yang paling dihormati. Dan ketika dia belum lahir kembali, dia namanya Saulus, dan dia adalah pekerja yang giat dari agama Yahudi, ya. Dia mengejar-ngejar semua orang Kristen, bahkan dia membunuh, dan dia merasa dia melakukan hal yang benar dan berjasa untuk Allahnya di dalam agama Yahudi. Tetapi ketika dia mengalami kelahiran baru, maka manusia lamanya mati, bahkan dia berubah menjadi orang yang dipenuhi oleh kasih. Nah, itu adalah gambaran dari kelahiran kembali atau kelahiran baru, di mana manusia lama, dulunya Saulus, adalah gambaran dari seorang yang sangat kejam, bahkan sanggup membunuh orang. Demi apa yang dia pikirkan benar, dia sanggup membunuh orang. Tapi ketika dia mengalami kelahiran baru, maka manusia lamanya sudah mati, dan dia berubah menjadi orang yang dipenuhi oleh belas kasihan. Dari seorang yang mengikuti agama, dia berubah menjadi seorang yang mengikut pribadi Yesus. Demikian adalah gambaran dari kelahiran kembali. Kalau di 2 Korintus 3:18 dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Tuhan yang telah mati di atas kayu salib itu telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam hidupan setiap daripada kita. Dan melalui Roh itu kita akan diubahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perenungannya adalah, sudahkah saudara dan saya mengalami kelahiran kembali? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami
bahwa kekristenan adalah suatu perjalanan, journey, spiritual journey. Perjalanan di mana Engkau akan membuat kami berubah menjadi makin hari makin seperti Engkau Tuhan. Biarlah semua itu terjadi untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.